Artis bertanya, Ustadz menjawab. Di episode Selasa siang ini, kami menerima pertanyaan dari Ivan Gunawan. Presenter dan perancang busana ini meminta penjelasan lebih rinci ihwal tidur ketika berpuasa. Benarkah bernilai ibadah? Pak Ustadz, Igun mau nanya dong, kalau misalnya lagi bulan puasa itu benar nggak sih kalau misalnya tidur itu adalah ibadah? Kalau emang benar sama bulan puasa, Igun mau tidur Pak Ustadz. Masalah ini dijabarkan secara runtun dan jelas oleh 3 ustadz yang menjadi narasumber. Ustadz Taufikur Rahman menjawab. Salah satu doa Sayyidina Ali di bulan Ramadan, salah satunya apa pemirsa? Adkhilna fihi, masukkan kami di bulan suci Ramadan ya Allah, warodina fihi yasir minan naum, hindarkan kami kena penyakit pelor, nempel, molor. Sampai zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, itu bukan pahala, jadi dosa. Bahkan ibadah puasanya hanya sah saja tapi tidak diterima. Ya, lantas gimana? Yang namanya Ramadan, Al-Imam Ali Karamallahu wajhah lewat doanya mengajarkan, karena pemahamannya kalau tidurnya saja udah ibadah, apalagi ibadahnya. Ingat, buah markisah ketiban wajib. Walaupun puasa harus tetap energi. Ustadz Wijayanto juga memberikan penjelasan. Pertama, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu hadis dhaif, hadis yang tidak kuat. Walaupun pemahamannya bisa, memang hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Makanya orang berpuasa tidur pun dinilai ibadah. Karena kalau sholat kok tiduran berarti dia tidak sholat. Haji kok sambil tidur, nggak bisa. Zakat sambil tidur berarti nggak sadar, itu dicuri orang namanya. Kalau puasa boleh, ngantuk tidur tetap dihitung puasa. Kecuali kalau tidur sambil makan berarti batal puasanya. Itu artinya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Dan kajian lebih komprehensif dari Ustadz Zaki Mirza. Yang harus dikaji bahwa hadis ini naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Hadis ini sebenarnya lemah. Oke, terlepas dari lemah atau sahih hadis ini, ada sisi manfaat. Sisi manfaatnya adalah tidur itu sesuatu yang harus. 8 jam orang harus tidur. Nah, ketika berpuasa, orang tidur jadi ibadah apa enggak? Pertama tergantung tidurnya setelah apa, dan setelah tidur dia mau apa. Itu harus dilihat. Dia tidur, wah tidur Ustadz, habis sholat subuh, lagi puasa, sebelum subuh ngapain? Main gaple, misalnya gitu ya. Atau judi, atau ngomongin orang, nggak jadi ibadah. Tidur di bulan puasa yang jadi ibadah adalah ketika tidurnya dari perbuatan yang baik dan untuk perbuatan yang baik. Jadi dia tidur dengan niat supaya ibadahnya lebih kuat, lebih khusyuk. Dia tidur supaya nanti tadarus lebih enak, badan udah fit. Itu akan jadi ibadah ketika sebelum dan sudah tidurnya dia berbuat apa. Pertanyaan kedua datang dari Fadlan. Presenter yang juga kembaran Fadli menanyakan korelasi antara tadarus Al-Quran dengan kesehatan. Benarkah berkaitan? Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, pertanyaan saya, apa hubungannya membaca Al-Quran atau tadarus dengan kesehatan? Maksudnya tadarusannya. Terima kasih Ustadz. Penjelasannya dijabarkan oleh 3 ustadz secara simultan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Apa artinya? Aku turunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Ma huwa shifaa'un. Tujuannya sebagai obat. Obat apa? Obat daripada penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani ini akan berdampak mudah kepada penyakit jasmani. Apa saja penyakit rohani? 1. Takabur. 2. Ujub. 3. Sum'ah. 4. Dengki sama orang. 5. Ghibah, memuka aib. Namimah, ke-6 jadi provokator. 7. Al-kadibu, dusta.
8 bakhil, pelit. Ketika rohaninya sehat, maka akan berdampak kesehatan kepada jasmani. Tapi hati-hati, ketika rohani sudah kropos sakit, maka akan mudah berefek kepada penyakit-penyakit jasmani. Makanya Quran menjanjikan siapa yang gemar baca Quran, Allah berikan sehat daripada penyakit rohani jasmani. Tadarus itu paling tidak itu akan membuat kekuatan pernafasan, karena orang yang biasa bertadarus dalam Al-Quran itu memberi kesehatan di dalam napasnya jadi lega segala macam. Di samping juga ada konsentrasi fokus. Makanya orang yang sering baca Quran itu satu ada ketenangan, dua di dunia aja banyak. Nanti tercegah dari penyakit-penyakit yang kaitannya dengan nafas, sesak segala macam. Bahkan di akhirat jelas lah itu jadi penolong kita di akhirat nanti. Mulut ini wanita itu mengeluarkan puluhan ribu kata setiap hari. Beda kalau laki sampai belasan ribu. Dan ternyata semua anggota tubuh ini perlu relaksasi. Apa relaksasi? Relaksasi itu adalah senam. Senam mata, senam hidung, makanya orang perlu senyum. Maka dengan tadarus sebenarnya kita sudah relaksasi untuk wilayah mulut dan sekitarnya. Sehingga secara tidak langsung kita sudah melatih dia untuk lebih sehat. Dan paling enggak untuk ngimbangin banyak kata-kata yang enggak bermanfaat dalam keseharian kita imbangin dengan tadarus baca Al-Quran tadi. Semoga penjelasan dari para ustadz ini menjadi terang, memberi pengetahuan dan bermanfaat.